itu memang membaca, cuma macam-macam bacaannya, nggih. Nggak melulu cuma bacaan yang ilmiah, tapi juga komik. Terima kasih dengan staf-staf yang ada di sana juga, dengan teman-teman yang dinas juga, karena saya banyak belajar dari mereka gitu. Maunya itu jadi arkeolog, karena saya kan suka sejarah juga ya. Kalau di Indonesia terutama, masyarakat masih anggap HIV itu tabu untuk dibicarakan ya. Padahal itu sebenarnya kalau HIV itu tidak tidak gampang nular seperti COVID atau TBC ya. Kalau kita nggak benar-benar bisa filter apa yang kita lihat, apa yang kita tiru, kacau deh. Menjalani kewajiban sebagai pemangku jabatan, menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakat, baik di kehidupan pribadi ataupun sosialnya. Menyeimbangkan kehidupan dan kewajiban merupakan suatu trigger atau tantangan yang cukup menarik ya bagi kita. Dan kalimat ini sangat cocok untuk sosok inspiratif dan tamu spesial kita pada podcast hari ini, yakni Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dr. Puspita Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dokter, kami ucapkan selamat datang dulu dok ini seperti podcast operasi, obrolan penuh inspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak loh dok, udah meluangkan waktunya dokter yang begitu padatnya untuk bisa datang ke sini dan menjadi sosok inspiratif bagi teman-teman podcast di rumah. Seperti itu dokter. Oke. Kali ini kita ngobrol santai aja deh dok ya, nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang kayak kerjaannya ya, nggak usah gitu ya dok ya. Oke, siap. Ya. Ayo dok, dokter. Iya. Dokter tes. Oh iya. Iya. Dokter Puspita ini lagi deg-degan ya, deg-degan. Gak apa-apa dok. Oke, dokter mungkin bisa nyeritain sedikit tentang siapa sih sebenarnya Dr. Puspita Wardani ini. Di balik sebagai kepala bidang ini sebenarnya apa sih yang mereka nggak tahu tentang Dr. Puspita, entah itu tentang hobi atau cerita menarik lainnya di kehidupan Dr. Puspita. Mungkin bisa diceritakan? Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini sehingga saya bisa diundang di podcast operasi ini ya. Kalau nama saya Puspita, biasa dipanggil Ita. Sebenarnya kalau hobi ya banyak ya. Yang paling saya suka dari dulu itu memang membaca, cuma macam-macam bacaannya, nggih. Nggak melulu cuma bacaan yang ilmiah, tapi juga komik. Terutama komik-komik tentang Conan ya, komik Conan. Waduh, detektif ya. Aku juga suka tuh, tapi aku nggak ngikutin dok. Tapi aku suka komik-komik yang lainnya, nggak Conan sih. Cuma ya nggak yang sesering itu gitu. Nggih, kalau saya di rumah punya seri Conan gitu ya, karena memang dari komik itu kalau saya lihat bukan cuma seru, tapi juga banyak hal-hal yang bisa diambil dari situ. Penuh gitu intrik ya. gitu ya, maksudnya ada hal yang bisa kita pelajari dari komik Conan gitu nggak sih dok? Bener, iya. Gitu. Berarti apakah kalau misalnya ini suka komik Conan ya dok ya? Kalau boleh tahu nih Dr. Puspita suka sama anime nggak? Kalau misalnya kan ada animenya Conan gitu kan. Kalau dulu di Indosiar nih aku biasanya juga lihat, soalnya seru kayak apa sih namanya memecahkan suatu misteri gitu kan, seru gitu loh. Kalau dokter suka nggak kira-kira kalau sama animenya? Iya sama, animenya Conan juga lumayan bagus sih. Tapi kalau menurut saya lebih bagusan di komiknya ya, karena kita gitu bisa sih, lebih ini aja lebih bebas untuk membayangkan seperti apa kejadiannya gitu. Oh gitu. Oke dokter. Kalau misalnya aku kemarin sih ya coba lihat-lihat di IG atau apa gitu tentang Dr. Puspita biar tahu di istilahnya kan saya juga nggak pernah kenal sama Dr. Puspita nih ya kan. Iya. Ini kayaknya Dr. Puspita juga suka jalan-jalan nggak sih sama keluarga gitu? Suka banget. Suka banget. Iya. Kemana aja nih dok kalau boleh tahu, sharing dong. Kalau saat ini yang sudah pernah saya pergi itu ke Bromo sudah pernah. Aku nggak pernah dok. Nggak pernah ke Bromo saya dok. Ke Bali pernah, kemudian ke Lumajang juga pernah gitu. Kalau di Gresik sih lumayan sering ya di Dalegan, di Wali-Wali juga gitu. Di Wali-Wali juga. Kalau kami ada kesempatan, ada waktu, ada biaya juga, kita jalan-jalan bareng-bareng gitu. Sekeluarga.
Kadang keluarga, kadang saya sama adik saya aja, tergantung biaya yang ada. Oh gitu, Oke, kita balik lagi ke hobinya Dokter Puspita. Agak melenceng tadi soalnya saya terdistraksi dengan lihat IG-nya Dokter Puspita karena pengen tahu gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya Conan nih Dok ya, aku udah pernah sih baca sedikit gitu. Ada nggak sih seri-seri yang mungkin nggak, misalnya seri apa gitu Dok? Cerita dong Dok, soalnya aku juga sebenarnya seneng Conan gitu loh, lucu kan, maksudnya keren aja. Ada nggak ya episode-episode di anime atau di film yang sebenarnya salah satu deh, aku boleh mau diceritain sama dokter gitu, yang nggak ada di film tapi ada di komik. Oh, banyak nggak ya? Aduh, masalahnya kalau di anime itu nggak terlalu sering ikuti sih, saya lebih sering baca bukunya gitu. Jadinya kalau Conan terakhir baca itu sudah agak lama ya, 1 bulan yang lalu ya. Habis gitu karena mungkin banyak pekerjaan jadinya sudah nggak baca lagi bukunya. Kalau untuk animenya tadi itu karena saya nggak terlalu ngikutin animenya, jadi saya lebih banyak baca bukunya, komiknya kayak gitu. Kalau di Conan itu yang saya ingat ini sih tentang waktu apa namanya, yang musuhnya itu yang apa ya, yang itu loh, yang dia mecahkan kejahatan yang musuhnya pintar banget sih, sama seperti dia pinternya gitu, lebih pintar juga dari dia. Settingnya itu di Inggris kalau nggak salah waktu yang itu. Apa ya judulnya ya? Lupa. Sudah lama itu soalnya. Banyak sih. Agak susah diingat juga ya. Mohon maaf ya. Oh, nggak apa-apa dong. Tapi aku baru ketemu ini loh dokter suka komik Conan gitu ya kan. Kalau boleh tahu nih dari hobi dokter baca komik atau baca buku lainnya, ada nggak pengalaman yang paling berkesan dari misalnya beli komik ataupun baca komiknya itu sampai tersentuh atau gimana, masih kerimen sampai sekarang gitu? Oh ya, tadi kan aku cerita komik ya. Sebenarnya selain komik itu juga ada buku. Kayak Harry Potter gitu ya, Harry Potter, Lord of the Ring gitu ya. Iya bagus-bagus itu. Tapi aku lihat filmnya Dok. Saya lihat film sama bukunya punya semua. Jadi kalau yang saya suka itu yang Harry Potter. Jadi kalau Harry Potter itu benar-benar saya acungi jempol untuk penulisnya. Iya, jadi benar dia bisa buat suatu dunia yang di luar nalar banget, tapi itu masuk akal buat kita itu. Jadi kalau mau sambung-sambungkan juga masih bagus gitu. Itu yang saya lihat yang Harry Potter. Jadi benar-benar dari seri 1 sampai 7 itu bagus dan intriknya juga bagus sekali gitu menurut saya. Oke. Itu kan dokter juga suka nih Harry Potter. Kepingin gak sih jalan-jalan gitu, terus habis itu ada kan yang kayak Harry Potter World gitu loh, ada yang kayak pengen gak sih Dok? Atau udah pernah ke sana Dokter Puspita? Pengen. Belum lah. Belum. Saya doakan Dok, saya juga pengen ke sana tuh. Tapi sekarang 2 jam itu maksudnya sebelum tidur atau bangun pagi atau di tengah kesibukan atau setengah-setengah itu tuh? Atau 2 jam bisanya aja. Keren. Terus boleh tahu nggak Dok ini tentang hobinya ini, kalau misalnya nih ya bagi waktunya gimana Dok? Misalnya pulangnya biasanya jam berapa? Terus habis itu jam 4. Ini langsung pulang ke rumahnya mana sih Dok? Rumahku di depannya Pak Elan, veteran. Oh veteran. Terus habis itu aku masih pengen tahu nih, baca bukunya itu sesempatnya tuh kapan Dok? Kan sibuk banget nih dokter ini pasti. Jadi kalau udah pulang kerja, ini kan saat ini kebetulan aku kan nggak buka praktek ya. Pulang kerja itu biasanya istirahat sebentar. Habis sholat isya sih sebenarnya kalau baca buku itu. Habis sholat isya. Oh iya, soalnya kan nggak mau ngapain gitu ya. Relax. Iya, diusahakan seperti itu. Oke. Dokter, aku boleh tahu nggak dokter ini praktek di mana? Sebelum nggak jadi praktek. Oh sebelumnya. Iya sebelumnya. Iya. Sekarang udah nggak praktek berarti ya kan? Ngurus di dinas kesehatan nggak praktek sama sekali. Jadi sebelumnya itu aku di puskesmas, dulu sempat lama di puskesmas Bunga, kemudian di puskesmas Sukamulyo, terakhir di puskesmas Dayu gitu. Oh gitu. Terakhir tahun berapa Dok? Tahun 2022. 2021 akhir. 2021 ya. Oh gitu. Oke. Terus habis itu aku pengen tahu juga nih, dokter ada itu nggak niatan untuk, kan biasanya ada dokter tuh yang kepengen S2 atau manajemen atau apa kan udah di dinas nih. Ada nggak keinginan untuk ngelanjutin untuk S2? Ada. Cuma saat ini masih
milih-milih mau yang mana. Soalnya aku itu gampang bosan juga orangnya. Jadi maksudnya kalau enggak full aku benar-benar tertarik dengan topik ini, takutnya nanti enggak selesai. Kan ini buang waktu juga buang biaya juga loh, seperti itu gitu. Ada gambaran nggak? Maksudnya dulu pengennya dulu. tuh pengen spesialis ini nih atau apa, atau S2 apa spesialis? Maaf. Kalau dulu sebelumnya sih aku pengennya itu sebenarnya ke ini sih SKM. S2-nya SKM. Ya, jadi kesehatan masyarakat. Itu sih. Sekarang masih belum tahu. Sekarang kan kalau aku lihat di pilihan itu ada yang tentang kebijakan publik macam-macam gitu kan. Nah, itu masih lihat yang sesuai dengan pekerjaanku juga, tapi sesuai dengan keinginanku juga gitu. Saya berdoa semoga dokter segera, bismillah, lanjut, amin. Ya. Keren loh, pecinta Conan loh. Yang pecinta Conan harus lihat podcast ini. Asik. Oke, lanjut setelah kita mengulik tentang kepribadian tentang Dokter Puspita Wardani dikit-dikit ya, nggak banyak. Ya kita bergeser untuk tentang gimana sih sebenarnya. Kan udah di dinas nih, udah masuk dinas di Dinkes. Lah, ada nggak cerita inspiratif dari teman-teman di dinas kesehatan atau apa yang ceritanya menarik gitu loh, dari yang menurut Dokter Puspita yang memorable buat ngerimens? Gitu. Oke. Sebenarnya saya masuk dinas pun itu ya alhamdulillah atas atas rahmat Allah juga. Maksudnya gini, waktu saya di Puskesmas itu kan saya lebih banyak full di klinis ya, manajemennya sedikit sekali, jadi begitu masuk dinas kesehatan itu agak kaget juga ya. Manajemen full, kemudian yang diurus juga bukan cuma satu puskesmas tapi satu kabupaten gitu ya. Dinas kesehatan itu saya sangat berterima kasih dengan staf-staf yang ada di sana juga, dengan teman-teman yang dinas juga, karena saya banyak belajar dari mereka gitu. Jadi mengenai manajemen itu seperti apa, itu saya belajarnya banyak di dinas kesehatan gitu ya. Jadi soalnya kan dari ini ya Dok, dari iya, pelayanan dari ke sih benar gitu. Ya. Jadi staf-staf saya seperti kasih saya terutama itu mereka alhamdulillah saya dapat staf yang memang orang-orang yang baik dan orang-orang yang kerjanya bagus. Jadi saya bisa memberi contoh. Saya bisa menyontoh mereka tentang kinerja yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi mungkin yang memorable itu waktu pertama kali masuk dinas kesehatan itu belajar mengenai program DP2 ke kasih-kasihnya gitu. Apa tuh Dok? Maaf ya, saya juga ini awam. Apa tuh Dok? Ya jadi kalau bidang saya kan bidang P2 itu pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu banyak sekali yang kita kita pegang programnya. Jadi penyakit menular, tidak menular, kemudian surveillance, imunisasi itu di P2 semua gitu. Di situ itu ada 3 seksi ya, seksi P2PM, seksi Survim, seksi PTM lah. Masing-masing seksi itu di bawahnya programnya masing-masing. Nah, di situ waktu aku pertama kali datang itu kaget juga, waduh, iki kok banyak banget ya pegangannya. Tapi ternyata dari teman-teman kasih itu mereka gak usah bingung Dok, ya seperti ini, jalannya seperti ini, nanti yang harus dilaksanakan seperti ini. Jadi saya banyak sekali belajar dari mereka. Jadi saya dinas itu bukan berarti karena saya lebih pintar, enggak, tapi karena tadi itu rahmat Allah aja dan saya belajar dari mereka sebenarnya gitu. Jadi saling support ya Dok ya. Nah kalau boleh tahu nih, dulu emang dokter cita-citanya jadi dokter atau sebenarnya jadi yang lain tuh? Atau gimana? Jadi yang lain. Jadi yang lain? Iya. Oh. Saya jadi dokter itu sebenarnya karena permintaan Bapak Ibu. Jadi kan kalau saya sebenarnya maunya itu jadi arkeolog karena saya kan suka sejarah juga ya. Wah, karena ini suka kon juga nih kayaknya. Mesti mikir gitu. Arkeolog kan identik seperti itu kan. Saya mikirnya kalau saya jadi arkeolog itu satu bisa kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Yang kedua tadi itu kan bisa melihat masa lalu seperti apa gitu. Tapi waktu itu pertimbangannya dari orang tua itu arkeolog itu satu, kamu harus punya backup dana yang cukup banyak ya. Maksudnya proyek itu kan nggak mungkin kita berangkat sendiri tanpa backup dana ya. Mikir juga, oh iya ya, waktu itu bapak ibu saya kan pekerja biasa. Maksudnya alhamdulillah cukup ya, maksudnya nggak berlebihan juga gitu. Jadi saya mikir juga, oh iya kasihan orang tua juga yang biayai kalau setelah kuliah terus masih gak jelas mau jadi apa gitu. Akhirnya coba di FK
Oke, saya coba. Ya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Dengan rahmatnya Allah dan juga restu orang tua juga alhamdulillah gitu. Doa orang Lancar. tua. Doa orang tua emang top number one. Iya, itu pelajarannya yang paling utama itu. Lurus jalannya. Kalau katanya lagunya Lisa sama Taeyang, Shung gitu Dok. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Yaudah, lupakan Dok. Ini saya soalnya suka Korea Dok. Oh iya. Iya. Oke. Apalagi ya, kalau boleh tahu kan udah selama beberapa tahun ya kira-kira ya, dari 2021 ya sampai 2023 jadi 2022 jadi awal sampai sekarang 1,5 tahun. Oke. Itu kan udah berapa tahun? 1 tahun. 1,5 tahun ya. Jadi kepala bidangnya. Nah, itu gimana sih caranya selain apa namanya? Kan dokter baru nih terjun ya, terus habis itu disupport. Nah, terus dari dokter sendiri gimana untuk membangun teamworknya kayak gitu? Apa emang udah dari dulu teamworknya udah terjalin di teman-teman dinas di dinkes itu di bidang P2P atau gimana Dok? Ya itu juga saya juga sangat bersyukur di P2 itu teamworknya sudah bagus ya. Jadi saya masuk itu mereka sudah solid. Jadi kalau saya di situ tergantung saya harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Saya berusaha mengenal secara baik teman-teman staf-staf saya gitu. Jadi saya nggak nunggu mereka ke saya, tapi saya yang lebih ke arah ke mereka. Jadi kalau saya butuh apa, saya yang mendatangi mereka gitu. Saya nggak nunggu mereka ke saya nggak gitu. Jadi apa ya? Saya yang lebih mendekati mereka. Oh berarti dokter yang lebih untuk aktif untuk ke ini ya. Iya. Oke. Terus habis itu kan ini kan di dinas kesehatan kan ngurusin masyarakat banyak tau Dok. Ada nggak kisah menarik dan inspiratif saat dokter terjun langsung ke masyarakat yang oh ternyata Gresik ini seperti ini gitu. Gimana Dok? Kalau inspiratif mungkin yang nggak terlupakan waktu COVID sih sebenarnya. Itu waktu COVID saya masih di puskesmas. Nggak. Kalau setelah dinas kesehatan ya. Ini pada waktu ya sih masih masa-masa setelah COVID, terutama pada saat pelaksanaan imunisasi massal itu ya. Kan waktu itu memang kita ditarget untuk capaian vaksinasinya harus baik ya. Kalau seperti itu gak mungkin juga cuma kita yang bergerak. Kita pasti butuh bantuan dari masyarakat seperti desa, perangkat desa gitu nggih. Jadi memang saya bersyukur di Gresik ini alhamdulillah masyarakat itu masih bisa kita minta kerjasamanya untuk pelaksanaan kegiatan seperti itu gitu. Jadi waktu kita ke desa itu sama teman-teman puskesmas tentunya. Desa mana tuh Dok? Desa mana? Jauh lah pokoknya ada. Ya gitu. Tapi masih Gresik ya? Iya. Pelosok. Ada ya berarti desa pelosok di Gresik ya? Jauh. Banyak. Mau yang mana? Mau yang ke Mengare atau di Bawean? Oh kalau ke Bawean kita kemarin sudah deh kayaknya. Iya, Mengare sudah pernah? Sudah, saya Dok pernah. Ikut pernah. screening Sekali tapi. Di Sedayu ada juga yang jauh juga ada. Terus. Waktu kita di desa itu kita keliling sama teman-teman puskesmas sama perangkat desa juga vaksinasi terutama lansia itu ya alhamdulillah mereka mau gitu. Ya, itu sih. Jadi maksudnya Gresik ini alhamdulillah secara masyarakat mereka masih aware lah tentang kesehatan. Kalau kita mau minta bantuan juga masih mau gitu. Alhamdulillah. Jadi masih sadar ya istilahnya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih masyarakat Gresik. Oke. Dokter boleh nggak dijelasin? Ada nggak program dari bidang P2P yang sebenarnya tuh bermanfaat banget tapi banyak orang yang nggak tahu. Kalau boleh sedikit sosialisasi aja ya gini tentang program P2P. Yang pertama mengenai program TBC. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu kalau TBC mungkin sudah tahu dari TV atau dari medsos ya. TBC itu kalau batuk lebih dari 2 minggu atau batuk darah. Tapi mungkin yang belum tahu itu TBC itu diobati bisa gratis gitu. Karena memang dia masuk program pemerintah. Karena berapa kali ini saya pernah menemui pasien-pasien yang TBC dia berobat ke dokter tapi dia bayar gitu. Padahal kalau dia mau periksa ke puskesmas itu gratis pengobatannya. Pemeriksaan juga gratis gitu ya. Jadi mungkin itu.
Jadi kalau ada masyarakat yang punya gejala TBC, batuk lama 2 minggu atau lebih, atau batuk darah, kemudian keringat dingin malam hari, beratnya turun tanpa sebab yang jelas, ke puskesmas aja nanti bisa di screening TBC-nya gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua tentang HIV juga, sosial tentang HIV ya. Jadi selama ini kalau di Indonesia terutama masyarakat masih anggap HIV itu tabu untuk dibicarakan ya. Padahal itu sebenarnya kalau HIV itu tidak tidak gampang nular seperti COVID atau TBC ya. Jadi kalau memang perlu tentang pemeriksaan HIV, bisa ke puskesmas juga gitu, monggo silakan. Itu juga gratis kalau pemeriksaan HIV-nya ke puskesmas gitu. Itu aja sih. Berarti tentang TBC sama HIV ya dok ya? Dua itu yang biasanya sementara ini perlu disesuaikan. Kalau misalnya ada yang sakit TBC ya, terus habis itu kan katanya tadi di puskesmasnya yang gratis. Terus habis itu kalau di rumah sakit misalnya dianya dirujuk ke rumah sakit itu termasuk nanti gratis selanjutnya atau gimana dok? Karena program TBC itu masuk program pemerintah ya gratis. Oh masih gratis ya. Nah kalau misalnya TBC-nya masih anak bayi sama. Oh dari dokter Puspita sendiri yang langsung nemuin kisah yang menarik dari pasien TBC atau HIV. Tapi lebih ke waktu dokter di kepala bidang kayaknya masuk di Dinkes, ada nggak case-case yang mungkin nggak terselesaikan atau ini ya gitulah dok. Kalau pasien HIV tadi ya, misalnya kalau pasien HIV itu yang lebih banyak tantangannya ya, karena memang satu stigmanya masih tinggi. Jadi tapi ini waktu dulu masih di puskesmas ya, bukan di sini. Oh ya, nggak apa-apa dok. Iya. Seru juga. Ya. Jadi dulu pernah kita menemui punya pasien HIV 1. Kemudian kalau HIV kan sebenarnya nggak HIV atau semua penyakit nggak boleh disebarluaskan ya, kecuali pasiennya menyetujui. Kebetulan ini pasien diketahui HIV positif oleh tetangga-tetangganya, nggak terima kan mereka, nggak tahu yang nyebarkan siapa ya. Itu sampai mau diusir ya. Astagfirullah. Iya. Tapi emang sih takut gitu kan, jadi kalau misalnya jadi orang awam yang. Iya, padahal kan saya tadi ngomong HIV sama TBC itu lebih gampang ketularan mana TBC. Kalau TBC kan batuk, kumannya keluar, langsung ketularan bisa. Kalau HIV kan kumannya di dalam darah. Kecuali kalau kita ngomong sama orang sing batuk darah. Jadi kalau kita salaman atau interaksi sama orang sing berdarah-darah terus kita luka baru ketularan. Kalau enggak kan ya enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau yang gampang nular mana TBC daripada HIV gitu loh. Ya itu. Jadi dia sampai mau diusir, akhirnya puskesmas turun tangan sama perangkat desa juga. Nah, diselesaikan dengan baik-baik sih akhirnya. Itu yang jadi ini sih, jadi salah satu keprihatinan saya juga itu. Jadi mengenai masalah HIV itu ternyata meskipun medsos sudah banyak mungkin, tapi informasinya kurang sesuai dengan yang diharapkan itu. Yeah. Aku pernah sih baca salah satu thread di Twitter tentang orang yang kena HIV tapi belum kena AIDS, gitu tuh. Aku mau dong jelasin, katanya sih gini, kalau nggak salah ya, aku lupa soalnya udah lama aku baca thread di Twitter. Kalau misalnya HIV itu kayak bisa kalau misalnya dicek-cek terus itu jadinya ini bisa kayak apa sih, non aktif gitu loh katanya. Aku tolong diberi pencerahan dong kita dok tentang HIV dan AIDS. Mohon maaf ya dok. Oh enggak apa-apa, sekalian sosialisasi ya, lah. Teman-teman yang Gresik tolong lihat podcast ini. Ada sosialisasi dari kepala bidang P2P. Ya jadi kalau HIV itu singkatan Human Immunodeficiency Virus. Itu virusnya, nama virusnya sebenarnya. Kalau AIDS itu sindroma yang muncul karena virusnya tadi nggak diobati gitu. Jadi kalau kita kena HIV, virusnya masuk ya, misalnya ketularan HIV dari orang lain, kemudian dites besoknya apa sudah positif? Belum, karena yang kita tes itu adalah antibodi yang timbul dari virus tadi. Jadi bukan berarti saya melakukan perbuatan beresiko, kemudian besok saya tes ternyata negatif, saya nggak HIV. Enggak, ditunggu dulu 2 minggu. Ya, jadi 2 minggu itu tes ulang. Kalau dia memang positif, akan positif hasilnya gitu. Jadi bukan berarti kalau dia
merasa aku iki habis pakai jarum suntik barengan sama temanku yang kena HIV. Terus aku HIV enggak ya? Cek, oh negatif nggak apa-apa kok. Enggak, karena tergantung tadi antibodinya kan belum terbentuk gitu. Jadi tunggu 2 minggu tes ulang seperti itu. Kalau AIDS itu timbul bila pasien HIV positif nggak dikasih obat. Jadi tujuannya dikasih obat itu bukan menyembuhkan ya. Jadi sampai sekarang pun kalau kita bilang HIV bisa sembuh masih belum. Dikasih obat tujuannya untuk mengurangi pertumbuhan virus sehingga pasien tadi bisa hidup normal, bisa berguna untuk sosial, bisa bekerja dengan baik. Karena HIV itu yang diserang itu adalah sel-sel tubuh kita yang berfungsi sebagai tentara. Jadi kasarannya normal gini ya. Kalau saya normal, saya sehat, saya kena virus flu, saya minum obat sama istirahat sembuh sendiri 1 minggu cukup. Tapi karena dia kena HIV positif, kan sel tubuhnya yang tentara tadi diserang sama HIV-nya ya. Dia kena flu, sudah minum obat sudah nggak akan sembuh. Tambah parah jadi pneumonia, jadi meninggal. Jadi orang-orang dengan HIV positif kalau nggak diobati itu justru gampang sakit, gampang meninggal karena penyakit sepele itu. Jadi karena itu tadi nggak ada antibodi yang nyerang gitu ya. Gitu. Jadi bisa diterima ya. Bisa. Semoga. Bisa. Kadang-kadang saya kalau ngomong nggak cepet soalnya. Kamu Dok, ini adalah penjelasan paling gampang menurut aku dan untuk orang-orang awam. Iya. Oke. Gitu. Terus kayak gini Dok, HIV itu memang apakah berarti virusnya nggak bisa hilang gitu ya, atau nggak bisa dinonaktifkan? Kalau bisa pun harus obat secara berkala gitu intinya gitu atau gimana? Sampai sekarang kita kan nggak tahu kedepannya gimana ya. Sampai sekarang itu belum ada obat yang dibilang bisa menyembuhkan HIV. Jadi kalau sudah kena HIV positif itu obatnya seumur hidup. Nggak bisa lepas ya. Apakah nantinya nggak ada efek samping untuk penderitanya? Maksudnya kan ada sih efek samping, misalnya kita minum obat-obat terus kan efeknya ke entah itu ginjal atau apa gitu. Kalau di sini ada nggak misalnya efek gitu? Obat HIV sendiri sudah ada efek sampingnya ya, tapi kalau diminum sesuai dengan anjuran efek samping dan manfaatnya lebih banyak manfaatnya. Ya sama seperti kalau kita kena diabetes atau hipertensi, insulin. Kan itu bisa obat oral juga, itu kan nggak bisa lepas juga. Meskipun dikatakan gula darah saya sudah stabil, apakah berhenti minum obat? Setelah itu enggak, tetap minum. Sama seperti itu sebenarnya. Cuma kalau hipertensi atau diabetes itu gak nular, HIV ini menular gitu. Terus abis itu kalau misalnya ini kan ada sih kayak case-case misalnya ternyata orang tuanya HIV, kemudian mereka punya anak nih, anaknya juga ikut HIV. Lah itu berarti imunnya juga sama kayak itu, atau kalau misalnya masih kecil masih bisa terobati atau gimana Dok? Enggak, jadi kita juga punya pasien ibu hamil yang HIV positif ya. Kalau ditemukan di awal, kita kasih obat ke ibunya, tujuannya itu untuk mencegah penularan pada anaknya. Oh iya, bisa kayak gitu ya? Bisa. Tapi sama kalau kayak TORS gitu ya intinya, maksudnya? Ya nggak? Konsepnya itu kan kalau misalnya TORS itu bisa dicegah juga. Dicegah, okay. Tapi kalau ketemunya di akhir dia mau melahirkan, baru ketemu ibunya positif HIV, dikasih obat, ya tetap ada gunanya. Tapi mungkin tidak sebanyak kalau kita ketemunya di awal gitu. Jadi kalau si anak tadi sudah positif HIV dari kecil, ya dia harus minum dari kecil juga. Ya selamanya tadi itu. Kasian ya. Iya. Teman-teman gitu. Hati-hati ya. Oh kalau boleh tahu juga nih di Gersik kira-kira kalau misalnya HIV AIDS sama TBC itu berapa persen Dok? Maksudnya dari segala penyakit itu apakah termasuk paling besar atau gimana? Persentase total ya. Kalau itu sih saya belum bisa ngitung ya. Cuma kalau jumlah pasiennya, kalau di Gersik sendiri untuk pasien TBC yang ditemukan tahun 2023 ini sudah ada 1.300-an. Kemudian pasien HIV yang ketemu sampai sekarang sekitar 800 yang ditemukan. Tolong cari warga Gersik ini berapa juta ya? 1.300.000. Berapa? 1.300.000. 1 juta. Masih 0, deh kayaknya ya. Masih 0, sekian ya. Ini yang ditemukan ya Dok ya. Yang nggak ketemu kan nggak tahu. Karena tadi kan stigma tadi. Jadi sebenarnya mungkin dia merasa aku mari berbuat sesuatu yang beresiko kena HIV, tapi kan dia takut stigma jadi nggak mau periksa.
Itu masalahnya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Menjadi anak muda harus menjaga. Iya, harusnya pencegahan karena tadi itu kalau HIV itu nggak bisa lepas obat ya. Jadi lebih baik memang pencegahannya. Apalagi sekarang kan media sosial itu parah banget dok, parah. Iya, kalau kita nggak benar-benar bisa filter apa yang kita lihat, apa yang kita tiru, kacau deh. Iya. Kacau. Merinding bulu kuduku. merinding. Hati-hati ya teman-teman. Tingkatkan iman dan takwa kalian, wahai masyarakat Indonesia. Sama seperti penyakit virus biasanya sih ya, panas, kemudian flu bisa, tapi karena dia masih tahap awal masih bisa sembuh sendiri. Jadi HIV itu baru tampak kalau tadi tentaranya antibodinya tadi itu sudah diserang beneran habis gitu ya, sehingga punya antibody, baru kelihatan AIDS tadi. Kan AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi sindrom yang muncul karena tidak ada antibody gitu. Sebenarnya itu cuma stigmanya masih langsung aja tuh jelek gitu kan. Ya, karena memang kalau dilihat dari faktor resikonya kan memang ke arah yang kurang baik tadi itu, begitu. Nah, kalau dari Dr. Puspita Wardani sebagai Kepala P2P Dinas Kabupaten Gresik, boleh dong dilihat di kamera himbauan untuk masyarakat warga Gresik. Himbauan dok. Himbauan ya. Jadi gini, untuk warga Gresik ini terutama tentang 2 penyakit tadi yang saya jelaskan ya, untuk pasien yang punya gejala TB, monggo silakan segera periksa ke puskesmas. Jangan khawatir karena program TBC itu masuk program pemerintah, jadi semuanya gratis, dari pemeriksaannya sampai obatnya gratis. Yang kedua, untuk pasien HIV/AIDS atau teman-teman yang merasa punya resiko terkena HIV/AIDS juga jangan takut untuk periksa ke puskesmas, nggih. Sama juga gratis juga pemeriksaannya gitu nggih. Jadi terus yang ketiga mengenai stigma. Stigma untuk HIV ini yang perlu dihilangkan ya, karena tadi yang saya jelaskan ya, sebenarnya HIV itu gak mudah menular ya, karena HIV itu virusnya ada dalam darah. Jadi kecuali dia berdarah-darah, kalau kita cuma ngomong aja atau salaman aja juga gak akan nular nggih. Lain halnya seperti COVID. Kalau COVID kan dari pernafasan nularnya ya. Kalau COVID begitu kita ngomong, begitu kita bersin atau batuk, kumannya keluar, dihirup orang lain langsung nular ya. Jadi lebih gampang nular itu COVID daripada HIV, tapi ketambah stigmanya lebih parah HIV gitu ya. Jadi HIV itu juga sama seperti penyakit-penyakit kronis lainnya. Cuma bedanya tadi ya, kalau kencing manis itu obatnya seumur hidup, dia nggak nular. Kalau HIV itu seumur hidup tapi nular. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi janganlah menstigma orang dengan HIV, jauhi penyakitnya, jangan orangnya, itu aja. Jauhi stigma HIV, jauhi penyakitnya, jangan orangnya teman-teman. Oke. Ih, Dokter Puspita senyum-senyum aja, aku jadi malu. Dokter boleh nggak tahu caranya dokter untuk membagi pekerjaan, hobi dan keluarga? Mohon maaf ya dok, ayah sama ibu masih ada ya? Alhamdulillah sehat. Berarti mesti ngajak jalan-jalan gitu ya, kadang-kadang. Ya, kalau gitu, ada waktu kan gitu. Ya. Insyaallah. Boleh tahu dong tips dan trik untuk membagi waktu antara pekerjaan, kesenangan atau hobi sama keluarganya? Sebenarnya kalau saya ini termasuk orang yang belum pandai bagi waktu ya. Cuma pengalaman aja. Sebenarnya kalau dikatakan sudah sesuai sih enggak juga. Kalau saya itu kalau pas kerja ya kerja, maksudnya fokus kerja, jangan dipakai yang lainnya. Kalau di rumah itu ya sudah, yang di kantor ditinggal. Ya, kecuali sangat urgent ya. Jadi kayak dulu waktu masih masa-masa COVID itu kadang-kadang kan kita nggak bisa nolak panggilan kalau ada urgent di rumah gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau prinsip saya, selama saya di kantor itu itu full murni untuk pekerjaan saya. Kalau saya di rumah, yang di kantor saya usahakan nggak saya bawa ke rumah gitu. Jadi saya pisahkan seperti itu sih. Tapi masih belum bisa belum istiqomah seperti itu. Masih berusaha itu aja. Mari, saya juga belajar seperti itu. Mari bersama untuk istiqomah. Oke dokter, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya. Makna kebahagiaan untuk Dokter Puspita.
Boleh share? Oke, kalau menurut saya bahagia itu adalah bila keluarga saya itu sehat, kemudian saya bisa membuat bangga orang tua saya. Apalagi ya, yang ketiga bisa pegang amanah dalam bekerja, itu aja sih. Sederhana tapi menyentuh. Iya. Sebentar dok. Oh ya, dokter. Saya mau dokter untuk closing statement untuk teman-teman podcast operasi pada hari ini tentang entah itu kehidupan atau tentang kesehatan atau tentang apapun in this world. Terserah ya. Terserah yang pokoknya mengena gitu buat dokter Puspita. Oke, aku jadi ikut mikir nih. Komandan beraksi. Oke. Hidup itu cuma sekali ya. Jadi usahakan dimanfaatkan untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa, apapun itu. Itu ya. Jangan sampai kita menyesal karena kita nggak berusaha semaksimal mungkin. Tentang hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah usaha maksimal, itu aja. Tepuk tangan semuanya. Ya rame tepuk tangan. Oke, teman-teman, seru sekali ya. Makasih ya dok ya. Seru sekali untuk obrolan pada podcast hari ini, podcast operasi, obrolan penuh inspirasi pada hari ini dengan Dr. Puspita Wardani selaku Kepala Bidang Dinas P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Sangat-sangat inspiratif ya tentang penyakit TBC, tentang TBC, tentang HIV, tentang yang ternyata Dr. Puspita menyukai komikonan teman-teman. Pesan dari Dr. Puspita untuk kita semua tentang utamanya tentang HIV AIDS itu adalah jauhi penyakitnya, jangan orangnya, seperti itu. Untuk Mitra Ailing dan sobat podcast operasi jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk pemberitahuan postingan terbaru gitu ya. Bye bye. Sampai jumpa di sosok inspiratif lainnya. Dadah.